Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada perkuliahan online, tutorial online, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada kesempatan sesi kelima ini kita akan membahas terkait dengan hukum administrasi negara. Sebelum kita membahas terkait dengan hukum administrasi negara, perlu saudara ketahui ada beberapa istilah yang sering disebutkan mengenai hukum administrasi negara atau disingkatnya sebagai HAN. Hukum administrasi negara menurut bahasa Belanda itu diistilahkan sebagai administrative recht. Kalau bahasa Inggris atau Amerika itu administrative law. Perancis mengistilahkannya sebagai droit administratif. Kalau Jerman mengistilahkannya itu Verwaltungsrecht. Utrecht di dalam bukunya awal-awalnya itu memakai istilah hukum tata usaha Indonesia. Itu pada buku cetakan yang pertama. Kemudian di cetakan kedua mengistilahkannya itu hukum tata usaha negara Indonesia. Kalau Prajudi Atmosudirjo mengistilahkan HAN ini adalah peradilan administrasi negara. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 nomor 14 telah menetapkan untuk nama jenis peradilan tersebut diistilahkan dengan peradilan tata usaha negara. Ada beberapa definisi oleh para ahli yang membahas istilah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau singkatannya itu HAN, menurut Utrecht adalah hukum pemerintahan yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk meyakinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. Kemudian ada juga pendapatnya Oppenheim. Oppenheim berpendapat bahwa hukum tata negara itu memberikan gambaran negara sedang tidak bergerak, status in rust. Ya. Sedangkan hukum administrasi negara menunjukkan pada kita bahwa negara itu sedang bergerak atau stat in beweging. Ada juga definisi yang dikemukakan oleh Van Affeldorn. Menurut Van Affeldorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan yang diserahi suatu tugas pemerintahan dalam melakukan pemerintahan itu sendiri. Banyak ahli-ahli yang mendefinisikan terkait dengan hukum administrasi negara. Apa sih ciri daripada hukum administrasi negara? Yang pertama, menguji hubungan. Kemudian adanya pejabat administrasi negara. Kemudian melakukan tugas khusus. Nah, dari ketiga ciri itu tujuannya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi hukum administrasi negara itu yang mengatur penggunaan wewenang pejabat administrasi negara. Nah, ini menurut Utrecht ya di dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara. Apa sih perbedaan HTN dan HAN? HTN itu mengatur pembentukan badan-badan negara dari tingkat pusat dan daerah. Kalau HAN menjadi sebab negara itu berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. HTN membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Ini menurut pendapatnya Oppenheim. Kalau HAN mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum. Nah, ini pendapatnya De La Bazecor-Kahn, ya. HTN memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan. Nah, HAN itu kelanjutan daripada HTN.
HTN melaksanakan peraturan, Han mewujudkan tugas HTN. Ini menurut Van Vollenhoven. Ya. Apa sih kedudukan hukum administrasi dalam lapangan hukum? Ya. Ada hukum konstitusi, ada hukum perdata formil, kemudian hukum perdata material, hukum administrasi formil, kemudian ada hukum pidana formil atau hukum pidana. Hukum pidana berisi terkait dengan norma yang esensial bagi kehidupan masyarakat dalam penegakan norma harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma yang penegakan itu dapat diserahkan kepada swasta. Jadi hukum administrasi itu terletak di antara dua hukum tersebut. Contohnya apa? Izin terkait dengan bangunan. Apa sih hakikat, peran, dan tujuan Han? Hakikat Han itu sebagai subsistem. Dapat disebut juga hukum pemerintahan. Jadi sebagai subsistem hukum nasional. Peran daripada Han diantaranya adalah mengatur, membatasi, menguji hubungan hukum warga negara dengan penguasa. Kemudian apa tujuannya Han? Menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, karena keputusan penetapan administrasi negara itu dapat dilakukan masyarakat bila keliru atau terjadi kesalahan. Cakupan daripada Han yang pertama adalah memberi perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat, gitu kan. Yang kedua, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi dan tingkah laku daripada para pejabat. Cakupan Han yang ketiga, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara, sehingga menjadi pemerintahannya menjadi lebih baik. Nah, organisasi pemerintahan Indonesia di antara susunan organisasi negara yang tingkat pusat, itu susunan organisasi negara tingkat pusat adalah badan-badan kenegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disebut dengan kelembagaan pemerintahan. Kalau mengutip pendapatnya Jimli As-Siddiqi, lembaga-lembaga negara yang namanya tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini adalah ada MPR, kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden, ada DPR, DPD, BPK, ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten, kemudian ada Bank Sentral, KPU, Komisi Yudisial, DPRD provinsi dan kota kabupaten, TNI dan Polri. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian susunan organisasi negara tingkat daerah itu terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dan unsur-unsur pengaturan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Apa sih sumber hukum daripada administrasi negara? Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Perpu, PP, Kepres, Permen dan Kepmen, Perda dan Kepkada, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, Keptun, doktrin, gitu kan. Subjek hukumnya apa? Subjek hukum daripada administrasi negara itu adalah pegawai negeri, kemudian jabatan-jabatan, jawatan publik, dinas-dinas publik, BUMN, BUMD, desa, daerah, swapraja, dan swatantra. Itu subjek hukum administrasi negara. Nah, keputusan yang tidak termasuk kepada Keptun berdasarkan hukum perdata, berdasarkan hukum pidana, pengaturan berlaku secara umum,
masih perlu persetujuan instansi lain berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan, Keptun di lingkungan TNI, keputusan panitia pemilu. Itu keputusan yang tidak termasuk kepada Keptun. Nah, keputusan yang tidak termasuk Keptun itu perluasan pengertian Keptun. Sikap diam pejabat Tun atau badan sebagai sikap berbuat aktif itu dianggap sebagai penetapan tertulis. Ini terdapat di pasal 5 Undang-Undang Petun ya. Bila badan atau pejabat Tun tidak mengeluarkan keputusan karena hal itu menjadi kewajibannya sama dengan Keptun. Kemudian bila badan atau pejabat Tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu telah lewat, maka pejabat Tun dianggap menolak mengeluarkan Keptun. Penyempitan pengertian Keptun yang termasuk Keptun menjadi memo dan nota. Asas-asas hukum administrasi negara, ada asas legalitas, ada asas persamaan hak, ada asas kebebasan, kemudian ada asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, kemudian ada asas tidak boleh menyerobot ya, wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya. Kemudian ada asas berupaya memaksa atau asas bersanksi. Yang ketujuh ada asas nasionalisme, ada asas fungsi sosial dan tanah, yang kesembilan asas dikuasai negara. Bagaimana dengan upaya perlindungan hukum atau legal protection? Yang pertama, perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan. Yang kedua, perlindungan hukum yang bersifat represif atau penanggulangan. Jadi penanggulangan ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan hukum itu menurut pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat 3 hal, yaitu pertama, persesuaian dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya meliputi wewenang, substansi, dan prosedur. Yang kedua, keputusan diarahkan kepada perlindungan yang tepat. Artinya apa? Tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, bertindak secara wajar atau rasional. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, ada asas bertindak cermat, bertindak untuk setiap keputusan, kemudian ada asas kepastian hukum, ada asas kesamaan, ada asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, ada asas menanggapi pengharapan yang wajar, ada asas kebijaksanaan, ada asas jangan mencampur adukan kewenangan, ada asas keadilan atau kewajaran, ada asas penyelenggaraan kepentingan umum, ada asas keseimbangan, ada asas permainan yang layak, ada asas perlindungan atas pandangan hidup. Asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan eksistensi asas-asas umum yang tadi disebutkan. Pemerintahan, asas umum pemerintahan yang baik itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yang pertama, Katun yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan Tun yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekian, terima kasih. Nanti kita diskusikan di sesi kelima. Jangan lupa menjawab tepat waktu. Salam
Jumpa kembali di sesi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.